Selamat datang di lereng Gunung Argopuro. Kali ini kita akan jalan-jalan ke air terjun Kalipedati yang terletak di Desa Kalianan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Seru. Tadi saya pakai mobil ya, kami bawa mobilnya saya parkir di atas di musola, lanjut ganti ojek. Karena kalau naik ojek tentunya kita bisa puas sekali menikmati kiri kanan pemandangan. Kalau kalian pengen naik mobil sampai sini nggak apa-apa, bisa. Karena jalannya bisa buat muat mobil. Nanti mobilnya diparkirkan di rumah warga setempat dengan biaya parkir sukarela. Lanjut nanti jalan kaki. Kita lihat ya keseruan hari ini seperti apa. Jadi kita bisa lihat kiri kanan kita. Oh ya, perlu diingat juga ya bahwa air terjun Kalipedati ini ada di Kabupaten Probolinggo, bukan di Malang ya. Meskipun Malang juga memiliki beberapa air terjun seperti air terjun Tanaka dan lainnya, namun Kalipedati berbeda wilayahnya ya. Jadi bukan termasuk Malang. Karena sekarang jam 9 pagi, maka banyak aktivitas warga sekitar ya. Mereka rupanya sudah ada yang mulai berangkat ke kebun dan juga pulang dari kebun. Ini kita lihat, seru sekali kan kalau naik ojek. Lanjut jalannya makadam seperti ini ya, tetapi tadi ada banyak jalan sudah halus ya, udah dicor jalannya. Seru kan kalau kayak gini ya, kayak gini yang paling seru, naik lewat jalan kayak gini. Dinikmati aja. Tuh kan seru sekali, kiri kanan rumah warga, dan warga di sini ramah-ramah. Mereka menyapa kita dengan baik sekali, dengan sopan sekali, senyum. Kita bisa lihat ya kiri kanan rumah warga. Selain itu kalau naik ojek pasti banyak cerita sih dari mas ojeknya, diantaranya bahwa sejak tahun 2019 mulai dibangun jalan ini cor ya, sepertinya terbuat dari cor ya, jadi halus kayak gini. Jadi menuju lokasi itu sudah bisa dilewati dan warga juga sudah bisa menikmati jalan seperti ini. Akses jalannya sudah bagus, kalian lihat kan, ini cor ya, bukan aspal. Kata masnya dulu sebelum dibangun jalan seperti ini jalannya rusak berat, apalagi kalau hujan, katanya kayak sungai, katanya masnya kayak gitu. Ini kita jalannya menurun ya, jadi ini menurun. Ada beberapa sih jalan yang belum dicor, jadi katanya masnya pembangunnya itu bertahap, gak langsung selesai, jadi bertahap. Kita lihat ya, jadi kita banyak warga setempat ya. Ini ada bapak-bapak yang berangkat atau wisatawan ya, mungkin wisatawan. Oh bukan Pak, kalau pakai sepatu putih kayaknya mau ke kebun ini bapaknya ya. Kita turun ini lumayan, ini jadi kalau pakai ojek harus pegangan kuat. Nah kita masuk ke air terjun Kalipedati, masuk ini jalan kaki, jalan dinikmati pemandangan kiri kanan, penuh dengan pohon kopi. Nah ini lanjut kita melewati jembatan. Kita melewati jembatan di sini ya. Kiri kanan ini aliran sungai dari air terjun rupanya ya, kiri kanan. Bening sekali dan gemerci airnya itu seperti terapi sih bagi saya dan bagi kalian kalau mau kesini. Tenang sekali. Di sini ada jalan ke kanan dan kiri. Kita masuk ke kanan melewati jalan kecil. Kini mulai naik ya, tapi naiknya bukan naik menanjak tinggi tunda, masih landai lah, jadi masih aman, jangan khawatir. Masuk ya, ini kita lihat kiri kanan banyak tanaman kopi, ada juga pisang. Kita masuk jalan kaki,
seru ya kayak gini ya, apalagi bersama teman, sambil bercanda sepanjang jalan. Jadi capek itu nggak ada, rasa capek itu tergantikan oleh bahagia. Oh iya, buat kalian disarankan pakai sepatu yang betul-betul nyaman ya, jangan pakai sandal sih kalau saran saya, karena kita lihat batunya ini lumayan itu loh, lumayan tajam ya, takutnya nanti kepleset atau apa. Ya alhamdulillah sih sekarang bukan hujan gitu, jadi aman. Mungkin kalau musim hujan licin ya. Karena letak kita itu berada di kawasan Pegunungan Argopuro, jadi suasananya itu betul-betul sejuk dan asri. Tenang ya suasananya, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Karena memang tempat ini menawarkan ketenangan dan kedamaian bagi para pengunjung yang ingin melepas penat. Lanjut jalan. Ini karena videonya banyak saya skip, kalau nggak gitu udah 1 jam lebih ini. Ya mungkin karena memang saya jalan juga pelan, saya nikmati sih nggak. Kecuali kalau lomba lari atau lomba jalan itu nggak, kan udah jauh-jauh datang, dinikmati aja, enjoy. Wisata alam di sini belum terlalu ramai juga ya. Dengan pengunjung kata masnya tadi bisa mencapai 100 orang kalau hari libur. Jadi memang pemandangan di sekitarnya itu betul-betul menjadi daya tarik. Nah, kita lihat di sini sudah lihat juga ya, ada aliran sungai juga dari Kali Pedati. Jadi ketika kita jalan, di sebelah kanan itu disuguhkan oleh pemandangan aliran sungai dan gemercik air. Ini kita masih jalan pelan-pelan saja. Memang betul-betul disarankan sih. Satu itu sepatu memang yang nomor 1 ini. Pakai sepatu yang betul-betul nyaman. Kalian kalau sepatu kalian nyaman ketika jalan-jalan di alam itu nggak terasa capek. Nah di sini ada loketnya, loket tadi ya, tapi kok kosong ya, nggak ada orangnya yang jaga ya. Tapi yang saya baca sih yang dari Google ya, informasi tiketnya antara 5.000 dan 10.000. Tapi tadi saya lihat loketnya kosong dan tidak ada penjaganya. Ini kita masuk. Ini memang naik, tetapi bukan menaik yang nanjak, masih tahap-tahap landai lah naiknya, aman. Ini ada batu besar, jadi lumayan licin kalau kalian nggak berhati-hati. Kalau alas kaki kalian tepat, nggak apa-apa sih, nyaman-nyaman aja jalan. Ibaratnya sepeda itu pakailah sepatu yang ada rem cakramnya. Was, kayak sepatu saya ini ada rem cakramnya, jadi kalau orang Jawa bilang nggak dronjong gitu, nggak los gitu ya, nggak licin. Nah kita lewat jembatan ini dari besi ya, jembatannya ada selokan, ini kita lewat. Kalau kalian mau berfoto dan buat video di sini memang seru sekali. Ini yang saya injak ini tanah dengan genangan air ya. Ya lumayan banyak sih genangan airnya. Lumayan banyak. Kita melewati sungai kecil ya. Sungai kecil ini masih sungai kecil. Ini masih genangan air yang saya injak ini. Genangan air, ini genangan air. Lanjut kita. Nah, ini melewati jembatan yang terbuat dari bambu. Di bawahnya ada aliran air. Tetapi kalau kalau lewat mending bergantian ya, jangan royoan beberapa orang lewat, kan ketika kayu juga punya batas bebannya berapa gitu ya. Ini pentingnya pakai sepatu yang betul-betul safety ya, jadi nyaman kan, nggak licin karena memang pegangan di sini. Tapi kalian juga kalau pegangan jangan terlalu kencang, karena hanya ini kayaknya diganjel hanya pakai kayu kecil. Kalau kalian pegangannya terlalu kencang malah jatuh. Ayo pelan-pelan gitu ya. Jadi jangan panik. Nah, lanjut jalan lagi. Ayo kita kamu ikuti saya.
pokok dinikmati saja, jangan banyak mengeluh intinya gitu. Kita lihat sebelah sana. Nah, air terjunnya ya. Jadi posisi sekarang air terjun kalau tadi di sebelah kanan aliran sungai, sekarang aliran sungai berada di sebelah kiri saya. Dan walaupun sudah hampir jam 10 sekarang, karena di atas saya banyak pohon rindang ya, banyak pepohonan, jadi sinar matahari nggak langsung panas kayak gitu, teduh gitu loh. Kalian juga bisa mencari air terjun Kali Pedati ini pakai itu, pakai Google Map ya, tidak akan menemukan. Di sini memang waktu berkunjung yang disarankan itu pada musim kemarau. Jadi jangan musim hujan ya, untuk menghindari pertama jalan licin, kedua banjir bandang ya, karena kita tidak tahu tentang alam. Alam itu menenangkan, alam itu istimewa, tetapi kita juga waspada. Jadi kalau ada banjir bandang, otomatis kan tadi kita melewati aliran sungai yang kecil, ngeri juga kan ya. Jadi memang disarankan memang pada musim kemarau atau musim ya paling enggak jangan pas hujan parah-parah lah. Memang di sini ketika hujan itu ditutup ya, ketika hujan lebat ditutup, mungkin untuk keamanan pengunjung juga, karena kita nggak tahu tentang kondisi alam, bagaimana licinnya jalur ya, medannya, bagaimana bahaya juga ketika melewati jembatan kayu. Itu tadi kita lewat jembatan kayu yang pertama, nanti di depan masih ada jembatan kayu yang Masya Allah luar biasa. Di sini yang perlu diperhatikan juga adalah selalu menjaga kebersihan lingkungan ya, karena mungkin kalian yang nanti haus mungkin bawa snack camilan, jangan sampailah sampah kita tinggalkan di sini ya. Jadi kebersihan lingkungan tergantung pengunjung sendiri. Jangan berkata oh warganya jorok, enggak, yang jorok itu karena pengunjungnya. Bawa permen habis makan disak ya, jadi ojo dibuang sembarangan gitu ya. Janganlah membuang sampah kita di alam, janganlah merusak. Ini tanaman kopi di kiri kanan saya ya, apalagi kalau musim mau bunga kopi ya, kalian tahu kan, pernah nggak mencium aroma bunga kopi itu? Masya Allah, kayak aroma terapi, wangi. Kita ini naik ya, tapi sekali lagi nggak terlalu nanjak tinggi lah, naik biasa, masih tahap-tahap landai. Jadi kemarin durasinya hampir 1 jam, malah kalau jalan kaki berangkatnya saja sih. Kalau perlengkapan yang disarankan, baik, yang pertama membawa alas kaki yang nyaman dan tidak licin. Kedua, bawalah air minum karena nggak ada pedagang di sini. Bawa makanan ringan atau kue-kue ketika siapa tahu kalian kelaparan ya. Dan bawalah perlengkapan kamera karena setiap momen itu harus kita abadikan. Nah, sebelah kiri itu ya kayak jurang tapi ada sungai di bawahnya, hati-hati, tetap waspada ya. Di sebelah kiri saya ini jurang tapi ada sungainya. Ini jalannya memang jalan setapak, dan menurut cerita dari Mas ojeknya, dulu ini ada sekitar 30 warga ya, 30 warga kurang lebih ya tadi ya, semoga betul ya, yang membuka lahan ini, memberi akses pada jalan supaya pengunjung bisa tidak kesulitan masuk ke dalam sini. Jadi ya perjuangan mereka sih, sehingga jadilah tempat wisata seperti ini. Kalau fasilitas yang tersedia itu menurut masnya tadi memang ada area parkir di atas ya. Area parkir di atas, ada musolanya di atas juga, sebelum pintu masuk itu ada musolanya. Ada kamar mandi dan toilet lah yang sederhana milik warga. Warganya itu betul-betul ramah sekali. Nanti di depan juga ada gazebo dan tempat istirahat. Kita bisa lihat ini jalannya naik,
bawah saya itu bebatuan ya. Tajam loh ini lumayan. Nah, saya tuh ini ada dikasih ban seperti ini oleh warga. Karena mungkin ini betul-betul licin, berbahaya karena sebelah kiri saya juga jurang ya. Jadi berbahaya. Jadi kasih ban kayak gini supaya mempermudah kita. Banyak loh spot foto yang bagus. Sini bisa kita nikmati. Ketika saya melakukan perjalanan, nah kita melewati jembatan. Jembatan ini Masya Allah luar biasa. Ini loh, lihat unik sekali ya. Di bawahnya itu ada aliran sungai deras dan di sebelah kiri saya ada jembatan sudah putus, sudah terlalu tua mungkin ya. Kalian juga bisa main-main air di bawah sini. Tadi ada saya bisa lewat ya. Sebelah kanan saya itu ke bawah itu lewat, kita bisa mainan air di sini. Tapi kalau jangan musim hujan ya, kita kan nggak tahu, takutnya banjir bandang. Untuk spot-spot foto juga bagus. Seandainya kalian tahu di sebelah kanan saya atas itu terlihat pemandangan tebing Kali Pedati. Nanti kita lihat video saya ya. Ini saya mulai naik lagi nih. Ini saya juga berjumpa dengan beberapa pengunjung ya. Memang di sini ternyata walaupun di dalam hutan, di dalam pelosok yang terpelosok, tapi wisatawannya sudah terkenal ya, sudah terkenal keindahannya. Jadi bukan hanya orang desa ini, tapi orang sebelah desa, bahkan orang dari kota-kota lain pun juga datang ke sini. Buat kalian suka dengan wisata alam, memang disarankan sekali ke sini. Ini yang dinamakan dengan mandi alam. Jadi menikmati alam, menghilangkan kepenatan. Setelah kita bekerja, kita naik ini ke atas ini. Jaga stamina kalian. Ini langsung masih naik ini, nanjak ke atas. Yuk, ini yang lumayan ke atas ini. Jadi betul-betul jaga stamina kalian ya. Nah, ini kita hampir sampai ke tebing Kali Pedati. Jadi selain, nah kita lihat ya, ini di depan tebing ini ada area seperti lapangan agak landai ya, atau mungkin itu spot untuk camping ya. Tapi yang saya baca ini bisa untuk camping juga di depan tebing Kali Pedati. Tapi menurut saya nggak usah camping sampai malam, kan kita nggak tahu ini alam liar kayak gini, kalau malam jauh dari rumah warga juga berbahaya. Yuk kita lihat tebing Kali Pedati. Jadi dapat 2 bonus ya. Pertama, kita bisa melihat keindahan tebing Kali Pedati. Kedua, kita bisa melihat langsung air terjun Kali Pedati yang berada di Kabupaten Probolinggo. Lereng Gunung Argopuro. Serunya. Di sebelah kiri ada toilet ya. Toilet ini dari semen ya. Dari batu bata semen, tetapi kayaknya sudah nggak dipakai lama ini toiletnya. Tapi nggak ada pintunya ya, nggak ada pintunya. Udah nggak dipakai lama. Mungkin dulunya masih dipakai. Tapi mending kalian kalau setelah berbahasa-bahasa nggak usah ganti baju. Baju ditaruh di atas. Tadi kami, nah ini lihat ya, ini tebing Kali Pedati. Ini spot fotonya Masya Allah luar biasa. Jadi ini kita di bawahnya tebing Kali Pedati. Nah di depan tebing ini ada spot untuk area camping. Kita bangun tenda, kita camping, di depannya ada tebing. Yuk sekarang kita menuju ke Kali Pedati. Jadi fasilitas di sini juga sudah tersedia ya. Toiletnya ada, walaupun toiletnya sudah nggak dipakai ya. Kalau saran saya, tips dari saya, kalian bawa baju di ransel, taruh di atas rumah warga. Nanti setelah dari air terjun baru ganti baju di sana. Jangan sampai baju kalian kau bawa ke sini, itu berat, nanti berat juga di ini. Punggung kita berat, kita nikmati aja alam. Cukup bawa HP, kamera sudah. Yang berharga ditaruh di tas kecil, kita bawa, tetapi yang berat-berat taruh di rumah, perlu di atas, karena sekalian kita setelah nanti main air kita bisa ganti baju di sana. Ini
ini menanjak ke atas, tetapi ya sekali lagi tidak terlalu menanjak seperti yang kalian bayangkan ya. Nah, di sini sudah terdengar gemercik air terjun. Di sini udaranya alami ya, dengan suara gemercik air yang menenangkan. Masya Allah, luar biasa. Kita lewati jembatan kecil. Nah, berbasah-basahan lagi lewat jembatan kecil, ada airnya ya. Tuh kan, hati-hati licin ya. Jadi tempat ini memang cocok untuk bersantai dan melepaskan penat ya. Sekali lagi, air terjun ini areanya ditutup saat musim hujan karena resiko adanya banjir bandang. Nah, di sebelah kanan saya ada gazebo. Mungkin gazebonya karena sudah lama tidak terawat ya. Tapi ya jadi atapnya ada rusak. Paling tidak ketika hujan deras bisa berteduhlah di situ. Lalu di sini ada gazebonya. Sudah di depan saya, Masya Allah, luar biasa indahnya. Sampai juga di air terjun Kali Pedati. Air terjun Kali Pedati. Nah, di sebelah kanan saya ini rupanya ada pohon yang sudah berusia ratusan tahun ya ini ya. Masya Allah, ini juga jadi spot foto yang estetik. Nah, sekedar informasi saja, jadi air terjun Kali Pedati ini ketinggiannya 20 meter. Coba kita masuk ya, kita mendekati. Nah, kita juga nggak sepi kan, nggak sendiri karena ada banyak wisatawan juga yang kesini. Di sini pengunjung juga dapat berfoto dengan latar belakang tebing yang indah ya. Kita bisa berkemah, berfoto di area sekitar sini. Kita mendekati air terjun. Di sini ada seperti warna kuning ya, seperti rantai warna kuning. Itu mungkin jadi jarak amannya sampai situ ya. Jangan masuk ke dalamnya, jangan loh ya. Jarak aman hanya batas di kaki saya ini berdiri. Saya tidak menyarankan untuk ini ada pembatas berwarna kuning. Ini ya, kita lihat ya, ada kayak rantai berwarna kuning. Jadi batas amannya di sini, jangan saya masuk ke dalamnya. Kenapa? Kita tidak tahu dengan alam ya. Alam itu tenang, tetapi kita juga harus waspada. Takutnya ada banjir bandang atau longsor. Jadi jarak aman pengunjung di sini. Walaupun tidak masuk ke air ya, baju lumayan basah karena berada di air terjun. Oke, sekarang kita di perjalanan pulang setelah dari berbasah-basahan. Kita sekarang pulang. Jalannya turun kalau pulang ya. Nah, kita jalan pelan-pelan saja. Kita sekarang di kawasan pegunungan Argopuro. Kita lihat ya, sebelah kanan saya tebing tadi ya, tebing Kali Pedati. Kita turun lagi melewati beberapa genangan air ya. Coba kalian bayangkan jika alas kaki kalian udah licin, preset wis jatuh berkali-kali. Licin kayak memang genangan air kan. Nanti kita melewati 2 jembatan tadi. Kok saya belum bertemu dengan satwa ya di sini ya? Padahal ini hutan ya. Mungkin juga ada satwa liar. Tapi tadi ada peraturan pengunjung bahwa jangan buang sampah sembarangan, jangan mengganggu satwa. Mungkin kalau alas kaki kita aman, takutnya kalau ada ular atau ada apa gitu ya. Jadi ya sekali lagi, yang utama jaga keselamatan. Pakailah alas kaki yang betul-betul nyaman dipakai, jangan bawa ransel yang berat-berat. Biarkan ransel yang berat-berat itu kan di atas di rumah warga tempat kita parkir tadi ya. Jadi kesini ya bawa kamera cukup lah, sedikit barang berharga. Toh di sini juga nggak ada warung kan. Bawa makanan, penting juga minuman. Asal sekali lagi sampahnya jangan dibuang sembarangan. Yuk kita menyeberangi lagi jembatan yang estetik tadi ya. Ya keren loh nyebrang di sini. Di bawah sini suara gemercik air terjunnya, Masya Allah, betul-betul seperti terapi alam ini. Karena letaknya di pegunungan Argopuro, ini memberikan suasana yang sejuk dan asri ya.
Jadi memang daya tarik utamanya adalah air terjun ini itu dikelilingi oleh tebing-tebing vertikal yang unik